Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika masih diberikan kesehatan, dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengkondisikan kelas kita dulu. Terima kasih, absensi sudah dilakukan, dan selanjutnya adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ketua Kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Nah selanjutnya kita akan masuk pada materi kita, dan materi kita hari ini adalah materi pada kompetensi dasar 3.1 di level pengetahuan, yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak desain grafis sebagaimana yang bisa kalian saksikan di layar ya. Adapun tujuan pembelajaran di sini saya buat ada 3 dengan level lots, kemudian juga ada di level HOTS. Wah, kok ada HOTS, Pak? HOTS itu apa, Pak? HOTS itu panas, bukan. HOTS itu adalah merupakan singkatan dari High Order Thinking Skill. Peserta didik mampu membandingkan klasifikasi. Dengan kata kerja membandingkan itu artinya kita sudah masuk pada ranah HOTS yang tadi saya sampaikan. Jadi menganalisis, setelah itu membandingkan, masuk pada level kognitif keempat. Demikian tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang selanjutnya adalah saya memberikan satu pertanyaan pemantik, dan pertanyaannya adalah sudah siap? Halo. Oke, pertanyaan pemantiknya adalah apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata desain? Desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Oke, terima kasih Nadiana. Saya kira jawaban yang sangat bagus sekali. Berikan aplaus untuk Nadiana Setia Rahayu. Baik, terima kasih. Itu yang saya harapkan ke depan nanti kita punya kelas yang kritis ya, yang berani mengungkapkan pendapatnya, jawabannya, dan argumentasinya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang kompetensi dasar di desain grafis ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya share di dalam grup kelas, di sana ada link quizzes, silakan itu dibuka kemudian dikerjakan. Dan itu sangat mudah karena itu merupakan hanya sebuah permainan saja. Tinggal klik mana jawaban yang benar. Kurang lebih ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar-gambar unsur tata letak desain grafis. Oke, silakan dibuka ponselnya, dibuka linknya yang ada di grup kelas. Silakan. Baik, terima kasih sudah mengerjakan pretestnya, dan saya kira kalian, saya nyatakan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan anak-anak sekalian, untuk menjaga motivasi kita, kemudian bisa mencairkan suasana kita akan melaksanakan apa yang dikatakan dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sebuah permainan, tapi juga bisa dijadikan media untuk meningkatkan konsentrasi kita. Saya akan mengecoh kalian sejauh mana konsentrasinya. Ya, siap? Tangan di atas. Batik. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi, tangan di depan lagi. Batik.
Oke. Kemudian tangan ke depan lagi. Batik. Nah, masih ada yang belum fokus. Si Neni ternyata belum fokus. Baik, anak-anak sekalian, untuk menjaga motivasi setelah ice breaking, yang selanjutnya adalah saya ingin memberikan satu motivasi terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, bahwa apabila kita sudah diberikan kesempatan ini, kita lakukan sebaik mungkin sehingga kita mampu menguasai pembelajaran pada hari ini. Kita mengetahui unsur tata letak desain grafis, kita bisa menjelaskannya, kemudian kita bisa membandingkannya. Lebih-lebih setelah lulus, harapan kita adalah kalau ada pekerjaan desain grafis, kita bisa masuk ke sana. Yang selanjutnya, silakan kita perhatikan bersama-sama video pembelajaran yang akan ditayangkan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan tadi yang sudah kita lihat di depan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menganalisis video tersebut, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan permasalahan, yaitu bagaimana sebuah desain itu terjadi dengan menggunakan unsur-unsur yang ada sehingga itu terkesan menarik. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Silakan. Baik, kelompok sudah terbentuk. Nah, sekarang tugasnya adalah setelah saya akan bagikan LKPD nanti, kalian menganalisis e-modul yang sudah saya share di grup kelas. Itu silakan nanti dibuka, sembari nanti diisi. Ada bagi tugas karena ada 4 anggota kelompok. Jadi ada yang bertugas mengisi di LKPD ini, kemudian juga ada yang bertugas nanti membuat slide presentasi yang akan dipresentasikan ke depan. LKPD sudah saya distribusikan semua. Silakan dibuka materi pembelajaran karena jawaban ada di sana. Silakan dianalisis kemudian dikerjakan LKPD-nya. Selain itu, yang bertugas untuk membuat slide, silakan dikerjakan slide-nya. Nah, nanti akan saya pandu, dan juga dalam proses pelaksanaannya nanti saya akan mengevaluasi terkait pembelajaran kalian, kemudian komunikasi kalian, ya, kerjasama kalian dalam kelompok, itu nanti akan saya nilai. Terlebih pada nilai sikap. Oke, jadi untuk nama individu itu di strip saja karena kan kita kerja kelompok ya, jadi nggak ada individu. Nama kelompok ditulis saja nama ketua kelompoknya, kemudian ditulis nama anggotanya. Ya, itu diisi ya. Ini yang Google Drive. Nah ya. Sabar. Nah, ini. Jadi pengisian LKPD-nya disesuaikan dengan materi yang ada. Silakan dianalisis, termasuk apa yang membandingkan kan di soal terakhir. Nah, ini. Di tabel yang ini kan bisa diisi dari materi pembelajaran yang ada. Ini nomor 3 kan pengertian desain grafis. Jadi pengertiannya tuh ini nih. Desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Iya.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Saya kira itu merupakan sebuah upaya yang bagus. Bagi kelompok yang lain juga sudah bertanya dengan baik, jawaban juga baik. Itu saya anggap sebagai awal yang baik untuk pembelajaran kita seterusnya. Nah, berikutnya untuk kelompok yang kedua akan saya pilih Dika Sari dan kawan-kawan. Silakan. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi kami mulai, kami akan mengenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Dika Sari dan teman saya Dela Nuriyah, Sri Lestari, dan Rani Marlianti. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan desain grafis? Jadi, desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin dengan menggunakan media komputer. Jadi, pada hakikatnya, desain grafis adalah seni menyampaikan pesan, maka semakin menarik kemasan pesan, semakin cepat pesan itu tertangkap. Selanjutnya saya akan membahas unsur dari tata letak desain grafis. Tata letak desain grafis itu ada 7. Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang, yang ketiga ilustrasi, yang keempat tipografi, kelima warna, keenam gelap terang, dan yang terakhir itu adalah ruang. Selanjutnya yang dimaksud dengan tekstur di dalam desain grafis. Jadi tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Saya Sri Wahyuni, izin bertanya. Menurut Anda dan kelompok Anda, apa itu definisi desain grafis? Sepertinya pertanyaan dari Yuni tadi itu mengenai dari kelompok 1 tadi. Jadi menurut kami, desain grafis itu adalah sebuah karya seni dalam bentuk visual atau gambar, baik itu secara manual maupun digital. Bagaimana? Apakah jawabannya memuaskan? Ya, saya kira itu cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Saya kira itu juga sangat bagus dan luar biasa. Berikan aplaus. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih. Kita sudah pada fase yang berikutnya di mana kita akan melakukan penguatan tentang materi yang ada, ya. Dan presentasinya juga sudah sangat bagus, penanyanya bagus, kemudian jawaban juga sangat bagus. Saya sudah mendapatkan beberapa penilaian, ya, terkait pembelajaran pada hari ini di setiap individu, bukan hanya kelompok, ya, terkait dengan sikapnya, kemudian terkait dengan kemampuan belajarnya, mempresentasikannya, menjawab, bertanya, dan lain sebagainya. Nah, materi hari ini saya kira sudah tersampaikan melalui diskusi tadi. Bahkan sumber belajar juga sudah ada dari e-modul, kemudian dari video pembelajaran. Nah, bagi anak-anak sekalian yang masih memiliki kendala atau bahkan mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan, kira-kira ada, silakan tunjuk tangan. Ada? Cukup. Kalau cukup, terima kasih. Saya ingin memberikan penguatan kembali tentang desain grafis. Jadi intinya yang disampaikan oleh beberapa teman dari kelompok kalian itu tadi benar, bahwa desain grafis itu bukan hanya yang berbentuk di digital. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita,
pada tahap post test, anak-anak sekalian, saya harapkan nanti untuk dapat mengunjungi link yang sudah saya share di grup kelas. Ya, di sana ada link word wall. Itu masih ada kaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, saya perlu ada penilaian dari kalian terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Ya, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian baik atau tidak baik? Saya ingin bertanya ke Dika Sari. Pembelajaran hari ini berbeda dengan sebelumnya dan terkesan menyenangkan serta mudah dipahami karena kita bekerja secara kelompok, jadi kita bisa berdiskusi. Baik, Dika Sari, terima kasih. Selanjutnya saya ingin tanya ke Surti. Silakan Surti, dijawab. Lebih baik dan semoga konsisten dilaksanakan. Baik, kemudian kira-kira kendala apa yang kalian temui selama proses pembelajaran hari ini? Kendala pada sarana dan prasarana seperti akses internet yang rendah dan ada beberapa kelompok yang masih pasif. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Sri Lestari. Silakan Sri Lestari untuk menjawab. Kurang terbiasa dengan materi yang harus menganalisis karena selama ini lebih banyak memahami dan mengingat. Selain itu, guru juga hanya menggunakan metode ceramah. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Vina Damayanti kemudian Sri Lestari itu adalah suatu fakta di mana banyak guru yang menggunakan metode ceramah ya. Jadi pusat pembelajaran hanya ada pada guru bukan pada siswa. Maka saya ingin mencoba merubah itu. Pusat pembelajaran ada pada siswa, sedangkan guru hanya membimbing saja. Nah, setelah itu saya ingin bertanya tentang model pembelajaran yang saya gunakan pada hari ini, yaitu problem based learning. Saya ingin bertanya kepada Dela Nuriyah. Ya, karena belajar lebih sistematis dan kondisi kelas terkendali dan ada ice breaking untuk mencairkan suasana sekaligus menyusun konsentrasi belajar kami. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan termasuk dari Dela Nuriyah yang paling akhir tadi. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita sudah pada fase pembelajaran akhir. Saya berharap kalian semua masih tetap terjaga motivasinya. Kemudian saya juga masih tetap konsisten untuk menerapkan strategi pembelajaran agar apa yang menjadi tujuan kita menjadi terlaksana. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, tadi sudah dibuka dengan doa, maka juga ditutup dengan doa. Nah, untuk doa saya minta tadi yang laki-laki sudah, sekarang saya minta yang perempuan untuk memimpin. Saya serahkan kepada Rani Marlianti, silakan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rani telah memimpin kelas untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Selain itu, pulang sampai dengan di rumah selamat. Ya, tidak ada kendala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Ada baiknya kita mengkondisikan kelas kita, tempat duduk kita, duduk yang rapi, agar doa yang kita panjatkan itu khidmat ya, karena tentu kita tidak boleh bercanda ketika kita meminta kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Untuk doa pada pagi hari ini, saya minta kepada Saudara Riko untuk memimpin doa. Dipersilakan. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Riko sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya adalah mengisi absensi, masih sama di Google Form yang sudah saya share di grup kelas. Jadi silakan itu dibuka dan diisi sesuai dengan datanya masing-masing. Ya, silakan dibuka ponselnya untuk mengisi absensi.
Baik anak-anak, doa sudah, kemudian absensi juga sudah. Nah sekarang untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Perlu saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah masih berkelanjutan dari yang kemarin, karena untuk materi yang kemarin kita buat ada 2 pertemuan sehingga kita melanjutkan itu. Nah, kepada anak-anakku sekalian, saya ingin mengapersepsi kalian, kira-kira masih ada yang ingat atau tidak materi pembelajaran kemarin? Ya, pertanyaan satu saja. Apa yang membuat desain grafis itu terlihat menarik? Baik, izin menjawab. Desain grafis menarik karena terdiri dari beberapa unsur seperti garis, ruang, warna, dan lain-lain. Baik, terima kasih Nadiana. Jawaban yang sangat luar biasa. Itu artinya berarti masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin dilakukan ya. Nah, untuk hari ini, untuk menjaga konsentrasi kita, mencairkan suasana kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Ular panjang, gajah Besar. semut Kecil. cacing pendek. Konsentrasi bisa karena masih sesuai dengan urutannya. Sekarang saya kecoh, oke? Siap? Siap. Gajah. Afifah masih belum? Oke, kembali. Nah, konsentrasi sudah kita jaga, sudah kita bentuk. Selanjutnya adalah membentuk motivasi belajar kita. Motivasinya apa, Pak? Motivasinya adalah 1, jangan lupa bersyukur. Yang kedua, kita harus kerja keras. Yang kerja keras saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak bekerja keras. Yang belajar dengan sungguh-sungguh saja belum tentu berhasil, apalagi yang belajar tidak sungguh-sungguh. Untuk itu, kesempatan yang diberikan kepada kita dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, pembelajaran hari ini ada sedikit perbedaan dengan pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama, video pembelajaran kita tampilkan di layar proyektor. Untuk sekarang tidak, karena format videonya saya buat sesuai dengan format video mobile. Jadi sekarang silakan dibentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian menganalisis video yang sudah saya buat yang di-share di grup kelas masing-masing. Nah, selanjutnya kalian mengisi LKPD. Nah, LKPD-nya juga sama. LKPD itu nanti tidak diisi langsung karena tidak menggunakan print out. Jadi langsung diisi menggunakan ponselnya masing-masing. Kelompok sudah dibentuk. Nah, silakan sekarang dibuka grup kelasnya. Dibuka videonya, kemudian dianalisis. Setelah itu berbagi tugas di antara anggota kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung. Oke, jadi bagi tugas ya di antara anggota kelompok, ada yang menyaksikan videonya, menganalisis, kemudian ada informannya sekaligus menyampaikan ke rekannya yang mengerjakan LKPD. Jadi bagi tugas biar cepat selesai. Ada kendala? Baik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Dan saya persilahkan untuk kelompok Nadiana, Setia Rahayu, dan kawan-kawan untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain nanti boleh menanggapi, boleh bertanya kalau kurang paham, atau boleh menyanggahnya kalau merasa apa yang menjadi jawaban itu tidak cocok. Siap? Oke, silakan maju ke depan. Sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mempresentasikan hasil kerja kami. Dari kami hari ini adalah pendalaman desain grafis. Apa yang dimaksud dengan figuratif? Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan hidup. Bentuk. Selanjutnya, bentuk abstrak. Bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Jika melihat bentuk karya abstrak, kita belum tentu bisa mengenali bentuk dari benda atau makhluk apa yang dimaksud oleh perupa. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Saya Sri Lestari izin bertanya, apakah ada bentuk garis berupa garis objek atau objek ancor dengan karakter atau bentuk tertentu? Berikan contohnya. Jadi jawabannya ada, karena objek anchor bisa berupa gambar emoticon atau objek lainnya seperti gambar tangan, gambar simbol love, dan lain sebagainya. Apakah jawabannya cukup memuaskan? Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Apakah itu bisa dibenarkan? Saya Rani Marlianti. Jadi sangat bisa, karena betul sekali tadi disampaikan bahwa memang titik-titik ketika digoreskan akan memiliki makna. Misal titik-titik yang kontinu akan menjadi garis lurus, dan bentuk gambar juga merupakan hasil dari coretan garis lurus, tumpul, lengkung, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama, Nadiana dan kawan-kawan. Presentasi sudah sangat bagus. Kemudian ada penanya, ada yang menjawab, kemudian ada yang menguatkan juga. Saya apresiasi, itu sangat luar biasa bagus. Jadi untuk kelompok yang berikutnya saya kira juga harus sama bagusnya, bahkan lebih bagus lagi. Baik, terima kasih presentasi yang luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok tadi. Nah, saya kira kita sudah pada fase berikutnya di mana kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi pada intinya desain grafis itu adalah gabungan dari beberapa unsur dan itu dimulai dari titik-titik. Nah, setiap goresan titik itu tadi pasti akan membentuk satu objek baru. Kalau titik-titiknya secara kontinu terus-menerus, maka itu akan membentuk satu garis lurus. Kalau kemudian dibuat melengkung, maka bisa disebut sebagai garis lengkung atau garis kurva dan lain sebagainya. Sampai dengan gambar-gambar terkait dengan gambar ilustrasi itu juga sama, meskipun itu goresan, ya, itu tetap susunannya dimulai dari titik-titik. Nah, selanjutnya kita pada tahap merefleksi pembelajaran pada hari ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran, apakah itu baik atau mungkin kurang baik, atau mengesankan dan atau kurang mengesankan. Mungkin saya bisa mempertanyakan itu kepada Riko Adi Pratama. Silakan Riko. Cukup baik dan bisa dimengerti. Baik, Riko, terima kasih jawabannya. Kemudian saya juga ingin menanyakan satu hal tentang kendala pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apakah ada kendala yang dialami selama proses pembelajaran? Untuk itu saya ingin bertanya ke Saudari Zelika Indah Pertiwi. Silakan, Saudari Zelika. Saya kurang terbiasa dan butuh penyesuaian. Baik, terima kasih untuk Zelika Indah Pertiwi. Saya kira mungkin perlu pembiasaan yang lebih tentang pembelajaran yang kita laksanakan ini ya. Jadi tidak hanya sekali dua kali, hanya di awal saja. Saya kira biar ada penyesuaian diri. Begitu ya Zelika ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin juga menanyakan satu hal terakhir terkait dengan model pembelajaran yang diterapkan pada hari ini, yaitu problem based learning atau PBL, based learning. Nah, untuk itu saya ingin mengajukan pertanyaan sekali lagi untuk Saudara Galih.
kira-kira model pembelajaran yang saya terapkan pada hari ini apakah itu sudah sesuai atau mungkin menyenangkan atau mungkin tidak? Silakan untuk dijawab Saudara Galih. Cukup baik dan terkesan menyenangkan karena siswa aktif bekerja sama. Selain itu materi juga masih dalam taraf sederhana sehingga sesuai dengan modelnya. Baik, terima kasih Saudara Galih. Saya kira kita sudah pada fase terakhir pembelajaran kita. Untuk itu saya ingin ingatkan kepada kalian semua untuk membuka materi yang akan dipelajari di pertemuan yang berikutnya. Itu nanti kita akan share di grup kelas ya. Kemudian jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Silakan nanti kegiatan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira cukup, silakan berdoa. Dipimpin oleh Dika Sari. Silakan Dika Sari. Baiklah, sebelum kita pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doa dari Dika Sari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya. Dari saya mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.